Gunung Wijil yang terletak di Desa Kupang, Kecamatan Karangdowo, Klaten, Jawa Tengah, dikenal sebagai tempat menyepi untuk laku tirakat. Banyak masyarakat datang ke lokasi dengan berbagai keinginan, mulai dari ingin menjadi kaya sampai berburu pangkat jabatan. Di puncaknya terdapat 3 kompleks makam, satu dikelilingi pagar tembok setinggi 3 meter dengan pintu terkunci. Di dalam kompleks makam utama terpagar tembok tinggi. Terdapat beberapa kuburan dengan nisan tua. Di 3 makam itu, konon sering datang peziarah yang sedang laku ritual untuk mencari kedudukan dan pangkat, sedangkan di Watuboyo digunakan untuk mencari kekayaan. Watuboyo yang berada di bagian selatan makam merupakan lempengan batu kapur memanjang yang sering menjadi tempat melakukan ritual meminta kekayaan kepada Buto Ijo. Ada pula mitos yang beredar di kalangan masyarakat jika ketika sedang melakukan ritual, melihat atau bertemu dengan sosok anjing merah, maka ritualnya dinyatakan berhasil. Seperti cerita yang akan diangkat oleh Kang Maman kali ini, sekali lagi kami tegaskan, Kang Maman menceritakan cerita pesugihan, santet, maupun cerita-cerita lainnya, itu hanya sebagai pelajaran dan renungan untuk kalian agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan, bukan untuk memberi saran melakukan ritual semacam itu. Karena semakin banyak orang yang menghubungi Kang Maman untuk meminta diantar ke tempat-tempat pesugihan. Maka dari itu, simak videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Tak sampai di situ, di tengah keheningan yang begitu mencekam, tiba-tiba Watuboyo itu bergemuruh. Bergemuruh seperti terjadinya gempa. Sampai-sampai si Tono itu pegangan ke bebatuan yang dia duduki. Tapi dia tetap memejamkan mata dan terus merapalkan mantra yang diajarkan Mbah Manto. Di tengah gemuruh yang seperti gempa, tiba-tiba terdengar suara yang menggeram. Geramannya begitu menggema, seolah memantul di tebing batu, yang membuat Utami melongo. Wajah itu wajah Santi yang jasadnya dalam liang lahat. Di mana ketika beradu pandang dengan sosok Santi di kerumunan para peziarah ibu-ibu, Utami mendengar suara Santi, "Pergi, tinggalkan rumah itu, atau kau akan mati seperti diri." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua, Baraya KMS dimanapun kalian berada. Beberapa waktu lalu, Akang membagikan cerita tentang Mbak Utami, Baraya KMS dari Magelang, di mana waktu itu Mbak Utami mengalami dan melihat hal-hal aneh yang berkaitan dengan pemujaan dengan ritual sewaktu tinggal bersama dengan mertuanya, Haji Sartono atau Haji Tono. Dan ternyata hal itu merupakan rutinitas dari Tono yang menjadi seorang pemuja pesugihan Parewangan dari Pantai Parangkusumo. Itu semua Utami temukan terbongkar tatkala Utami dan si Adit berkunjung ke rumah Santi, yang dimana Santi mengalami hal yang lebih parah lagi. Dia menjadi wadah dari si Parewangan yang selalu harus mengikuti keinginan Sukmawati
memuaskan nafsu dengan Tono, orang yang melakukan kontrak perjanjian dengan Parewangan Parangkusumo. Saat itu, selepas Santi bercerita tentang apa yang dia alami, bahkan Santi berpesan kepada Utami agar Utami tidak seperti dirinya. Lebih baik Utami keluar atau bercerai dari Adit. Dikhawatirkan mengalami nasib yang sama seperti Santi di masa lalu. Tak percaya selepas mendengar semua cerita yang dituturkan oleh Santi. Karena bagi Utami, walau dia pernah melihat ritual sajen dan sejenisnya, cerita dari Santi itu begitu sulit dipercaya. Utami menganggap itu hanya bualan, menganggap itu hanya halusinasi dari Santi, yang memang kalau diperhatikan oleh Utami sewaktu tinggal 1 hari di rumah Santi, Santi ini seperti yang agak kurang normal. Dalam arti, ketika Santi sendiri, itu beberapa kali Utami melihat Santi ini seperti yang banyak melamun. Bahkan sempat terlihat pula di tengah Santi yang sedang duduk sendiri, itu Santi seperti yang bicara nyerocos tanpa ada sosok yang menemani. Malah Utami pikir, ini si Santi apa stres, apa gila gitu. Karena ya kelakuannya itu loh, yang ketika sendirian seperti orang yang gak waras. Makanya Utami tidak terlalu mempercayai ceritanya Santi. Singkatnya, malam itu selepas Santi bercerita, Utami pun lekas masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Walau begitu susah mata terpejam karena terpikir terus cerita-cerita pengalaman si Santi. Namun akhirnya malam itu pun Utami bisa tidur nyenyak. Dan keesokan paginya Adit datang menjemput Utami. Sewaktu dijemput oleh Adit, memastikan kalau sebagian cerita dari Santi adalah kebenaran, Utami pun bertanya di perjalanan waktu itu tentang kematian dari Sarinem, ibu kandungnya Adit. Nah, di sini Adit sempat kaget. Loh, tumben, ada apa kamu nanyain masalah almarhum ibu? Mas, aku cuma pengen tahu. Soalnya Santi sempat cerita sebelum meninggal ibu katanya sakit parah, Mas. Ya, memang ibu sakit parah. Waktu itu ibu seperti orang lumpuh. Namun anehnya, kondisi medisnya kalau dari hasil pemeriksaan itu semuanya normal. Mas juga nggak ngerti lah. Tapi yang jelas, kamu doakan saja. Mudah-mudahan almarhum ibu tenang di alam sana. Utami pun mengernyit. Sepertinya memang ada kebenaran di balik ceritanya Santi. Sampai akhirnya di tengah perjalanan waktu itu, Utami pun meminta kepada Adit, Mas, anterin saja aku ke rumah bapak, Mas. Aku kan sudah lama gak nginep di rumah bapak. Loh, yakin kamu gak pulang dulu ke rumah? Ke bapak aja, Mas. Semalam aja aku minta izin, pengen nginep di rumah bapak. Biar besok kamu siang hari saja jemput ke Magelang ke rumahku. Ya sudah, kita putar balik. Kita langsung menuju ke rumah bapak, ucap Adit saat itu. Adit tak keberatan ketika Utami meminta untuk menginap di rumah Tukimin, bapak kandungnya. Adit langsung mengantarkan Utami ke rumahnya Tukimin. Lalu tengah hari Adit pamitan kepada bapak mertuanya karena harus melanjutkan pekerjaan
menyortir ukiran-ukiran candi pesanan dari klien bapaknya. Sekepergiannya Adit, Utami mengajak ibu dan bapaknya berbicara. "Ada apa, Tam? Kok seperti yang dinas? Kamu ngajak ibu sama bapak bicara enam mata seperti ini. Ada apa?" "Begini, Pak. Ada hal-hal ganjil yang sering Utami alami ketika tinggal di rumah Pak Tono." "Ganjil? Ganjil apa, Tam?" "Ya itu loh, Pak. Setiap malam Jumat, Pak Tono, dia sering ritual nyajen, Pak." Cuman nyajen toh. Ya wajar. Tradisi sesaji seperti itu kan sudah jadi bagian dari budaya, warisan leluhur-leluhur kita. Apa sih aneh, Tam? "Pak, ini beda, Pak. Tami pernah lihat Bapak Tono itu nyesajen pakai kepala sapi. Itu sajen buat apa? Ditambah lagi, Pak, semalam kan Tami nginep di rumahnya Santi, sepupunya Mas Adit. Itu Santi cerita loh, Pak, kalau sebenarnya, Pak, harta kekayaan, kesuksesan, usaha yang dimiliki oleh Bapak Tono itu hasil muja Parewangan Parangkusumo, Pak." Mendengar itu, Tukimin pun kaget. Bahkan Sartini, istri dari Tukimin, itu terhenyak pula. Kedua orang tua Utami langsung terdiam. "Bener, Pak, Tami tak bohong. Bahkan menurut Santi, ketika sebelum kematian ibunya Mas Adit, itu ada suara kuda, Pak. Dan kata Santi, itu mati jadi tumbal, Pak. Jadi tumbal parewangannya Pak Tono." Jangan suudon dulu, Tam. Jangan berprasangka buruk. Memang Bapak sempat dengar desas-desus di desa tempat tinggal mertuamu. Kalau mertuamu itu katanya nyupang, muja. Tapi ya Bapak ndak percaya, Tam. Loh, kenapa tak percaya, Pak? Ya tak percayalah. Wong bapak mertuamu itu, si Mas Tono, dia itu kan wis dadi haji. Ora mungkin kalau orang yang muja pesugihan bisa berangkat ibadah haji ke tanah suci. Itu hanya fitnah, Tam. Fitnah dari orang-orang yang iri dengan kesuksesan bapak mertuamu. Tapi Pak, Tami juga pernah lihat, Pak. Lihat apa? Itu loh, Pak. Kayak ning film-film, Pak. Buto Ijo, Pak. Buto Ijo. Makin ngawur kamu, Tam. Yo makanya jangan suka lihat film kayak gitu. Seumur-umur loh. Bapak sekarang usia udah 60, belum pernah lihat yang namanya Buto Ijo. Iya kan, Bu? Iya, Tam. Jangan kemakan omongan orang. Setahu Bapak sama Ibu, itu si Santi-Santi yang ponakannya mertuamu, dia itu iri. Iri karena nggak dikasih harta, nggak dilibatkan dalam usaha mertuamu. Sedangkan dia sedari muda tinggal dan dirawat oleh mertuamu itu. Paling-paling dia hanya ingin menjauhkan kamu dari mertuamu, biar kamu nggak bisa ikut menikmati kekayaan mertuamu itu. Soalnya adik bungsunya si Adit itu iri sama suamimu. Karena usaha bapak mertuamu Adit yang pegang. Dan adik bungsunya itu hubungannya begitu dekat sama si Santi-Santi itu. Wis lah, jangan kemakan fitnah. Yakin, Pak, itu cuma berita bohong, Pak. Bapak yakin
itu cuma berita bohong. Jangan sampai masalah seperti itu membuat retak rumah tanggamu. Tukimin berusaha meyakinkan Santi kalau hal itu hanya fitnahan belaka. Singkat cerita, selepas merasa tenang karena ucapan dari ibu bapaknya, esoknya Utami pun kembali pulang ke rumah bapak mertuanya. Namun walau sudah diyakinkan ibu bapaknya, Utami tetap penasaran. Dia ingin mencari bukti yang berkaitan dengan ritual pesugihan yang dilakukan oleh Tono. Hari demi hari dilalui oleh Utami. Utami pun merasa heran sendiri karena hal-hal aneh yang biasa Utami alami, biasa Utami rasakan di rumah sang mertua, saat itu seolah hilang, bahkan seolah tak pernah ada, tak pernah terjadi. Namun Utami masih penasaran dengan kamar tempat ritual nyajennya Tono. Satu ketika, saat Adit dan Tono mertuanya sedang pergi, hanya tersisa Utami sendiri di rumah. Utami beberes, nyapu, ngepel di kediaman mertuanya itu. Waktu itu, Utami sengaja mendekat ke arah kamar ritual. Ini kan kamar ritualnya si bapak. Tapi kok nggak kayak dulu ya? Ini kamar kok kayak nggak dikunci, pikir Utami ketika si pintu terlihat sedikit terbuka. Utami terus memperhatikan, ada dorongan di hati untuk membuka saja kamar itu. Namun masih ragu. Dan ketika Utami sedang terus memperhatikan celah pintu, susah dia untuk melongok ke dalam, susah mengintip kondisi di dalam ruangan. Tiba-tiba dari belakang Utami terdengar batuk bapak mertuanya. Bapak udah pulang toh pak? Iya, pintu depan gak kamu kunci. Kamu lagi ngapain? Pak, ini loh, aku lagi nyapu pak. Ini kamar terbuka, mau tak sapu, mau tak bersihkan pak. Tapi Utami takut pak. Takut tak bapak izinkan. Loh, rumah ini kan rumah kamu juga Tam. Semua ruangan termasuk kamar tidur bapak, ya boleh kamu masuki. Ya tinggal masuk saja. Kamu bersihkan sekalian dipel di dalam. Nanti kalau kau sudah punya anak, kamar itu kan buat anakmu. Iya pak. Ya jadi boleh pak. Boleh. Yowis, bapak mau mandi, ucap Tono. Utami pun mengernyit heran. Selepas bapak mertuanya hilang di lorong rumah, Utami lalu membuka pintu. Begitu pintu dibuka, loh, kaget dia. Sudah tak ada lagi tempat atau altar sesaji. Kamar itu kosong melompong. Bahkan seperti yang sudah tak digunakan, terbukti dengan debu yang menempel di atas lantai. Bahkan sarang laba-laba di setiap sudut dan langit-langit kamar pun terlihat. Seolah kamar itu memang tak pernah digunakan. Utami melongo, tak percaya dengan apa yang dia saksikan saat itu. Aneh, bukannya baru beberapa hari lalu toh aku lihat bapak nyajen. Lah ini kok kamar kayak gudang. Astagfirullahaladzim. Benar berarti kata Mas Adit. Benar kata bapak. Aku kayaknya halusinasi. Ya Allah ya Robi, aku udah suudon sama bapak mertuaku sendiri. Alhamdulillah lah. Ternyata itu semua cuma fitnah, pikir Utami, yang baru sadar kalau apa yang dia saksikan beberapa malam lalu itu cuma halusinasi. Bahkan cerita Santi
sudah dianggap sebagai fitnah oleh Utami. Kamar pun dibersihkan. Selepas membersihkan kamar, semua rumah sudah dibereskan. Bapak mertuanya pamitan kepada Utami untuk pergi kembali ke lapak tempat dia produksi candi-candi ukir. Singkat cerita, selepas kejadian saat itu, kamar yang kosong melompong berdebu, kamar yang dulu pernah Utami lihat sebagai tempat ritual. Waktu pun berjalan begitu cepat. Saat itu Utami tak terasa sudah beberapa tahun menjalani rumah tangga dengan Adit. Bahkan sudah dikaruniai 2 orang anak. Yang satu anak laki-laki yang waktu itu sudah berusia 3 tahun. Sedangkan anak yang bungsu, anak yang perempuan, saat itu berusia 1 tahun. Kala itu satu malam, Utami dipanggil oleh bapak dan suaminya. Utami yang sedang berada di dalam kamar menidurkan anak bungsunya. Pintu kamar diketuk-ketuk dari luar. Tami, udah bobo belum si Dede? Udah mas, ada apa ya? Ini loh, bapak ada perlu. Kita bicara di ruang tamu, ucap Adit. Utami yang memang udah melupakan kejadian-kejadian dulu, itu begitu akrablah dengan Tono seperti bapak kandungnya sendiri. Ya sebentar mas. Utami pun lantas beringsut mengenakan kembali pakaian. Lawong dia tadi habis netein anaknya. Utami keluar, langsung menuju ke ruang tamu di mana di situ bapak mertua dan Adit suaminya sedang duduk berbicara begitu khusyuk. Ada apa pak? Duduk dulu Tam. Ada yang mau bapak bicarakan, mau bapak diskusikan. Iya pak. Utami pun duduk. Lalu ikut minum air teh yang sudah ada di meja. Ada apa ya pak? Begini Tam, bapak sama suamimu ada rencana mau buka usaha baru. Usaha baru? Usaha apa toh pak? Ini Tam, maksud bapak, kita ini kan punya ruko yang sudah lama kita beli. Ya kamu memang belum tahu Tam, rukonya ada di tengah kota. Maksudnya bapak, ruko itu kan tadinya cuma dijadikan gudang. Bapak mau jadikan ruko itu tempat usaha baru. Bapak mau buka showroom motor. Ya motor-motor bekas Tam. Loh, alhamdulillah dong pak. Berarti usaha bapak sama Mas Adit kan bertambah. Mendengar itu, Tono dan Adit hanya saling tatap tersenyum. Iya Tam, cuman masalahnya Mas Adit kan sibuk ngurus usaha candi ukir, aksesoris dan yang lain. Usaha yang sudah bertahun-tahun keluarga kita geluti. Bapak pun sama, pikirannya nggak bisa bercabang. Maka dari itu loh Tam, maksudnya bapak, showroom motor itu nanti harus kamu yang kelola. Loh, kenapa mesti Tami toh pak? Kan masih ada anak-anak bapak. Tam, kedua adik suamimu, kedua adik iparmu, mereka tak bisa diandalkan kalau urusan usaha. Lawong bisanya cuma minta. Ya bisa bangkrut. Nanti dijualin mereka sampai habis tuh motor. Bapak lebih percaya kamu Tam. Tapi pak, gimana kalau nanti malah timbul masalah toh pak? Adik-adik ipar Tami pasti nggak setuju loh pak. Halah, itu urusan bapak. Sing penting kamu harus mau ngelola showroom motor itu. Kamu yang urus keuangan segala macem. Kamu sing jadi bosnya. Nanti masalah karyawan bapak yang carikan. Iya Tam, kau nurut sajalah. Ini kan buat masa depan keluarga kita. Buat anak-anak kita juga. Buat si Danu sama si Lastri. Tami terdiam. Karena memang ada benarnya. Selama bertahun-tahun berumah tangga dengan Adit, Tami tahu betul
adat dan kelakuan dua adik iparnya yang memang kerjanya cuma minta duit ke Bapak Tono mertuanya. Ya wis lah Pak, aku setuju Pak. Kapan toh Pak kira-kira kita mulai usahanya? Ini baru rencana Tam. Usaha seperti ini perlu persiapan yang begitu matang. Jangan asal, walau kita punya modal yang banyak. Besok kita cek saja dulu ruko yang akan dijadikan showroom. Sekalian biar kamu tahu lokasinya di mana. Biar nanti nggak perlu bapak atau suamimu antar-antar. Ya Pak, Tami nurut saja. Ucap Utami malam itu sekaligus menutup pembicaraan mereka bertiga. Singkat cerita, esok paginya Utami, Tono, dan Adit itu berangkat bersama-sama menuju ruko yang katanya sudah lama dimiliki dan difungsikan jadi gudang, mau difungsikan menjadi showroom motor ke depannya. Sesampainya di sana, ternyata ruko itu memang ada di pusat perkotaan. Tami sempat takjub. Loh, ini punya bapak toh. Dulu loh Pak, aku tuh sering lewat jalan sini Pak. Gak tahu aku kalau ternyata ini punya bapak juga. Tono dan Adit hanya tersenyum. Mereka pun masuk. Nah, lihat. Di sini nanti tempat display motor-motor jualan kita. Di lantai 2 ada 3 kamar. Nanti fungsikan saja jadi kantor dan tempat istirahat. Kamu boleh lihat ke atas, ucap Tono. Di lantai 2 toh Pak? Iya, di lantai 2. Lantai 3-nya belum ada bangunannya, hanya cor-coran. Di situ tempat jemur pakaian, kamar mandi segala macam komplit. Bapak mau bikin gambar dulu denah display motor sama suamimu. Iya Pak. Tami izin ke atas Pak. Ya, hati-hati. Tami pun langsung berniat naik ke tangga. Namun ketika naik, baru di tengah-tengah tangga, Tono berteriak, "Tam, kamar sing paling ujung jangan kau buka ya." Loh, kenapa Pak? Ya wis pokoknya janganlah. Iya Tam, menurut saja itu kamar yang paling ujung jangan dibuka ya. Iya Mas. Utami kan jadi mikir loh. Kamar ujung gak boleh dibuka. Dia malah kelingan kamar di rumahnya yang dulu sempat jadi tempat ritual, namun udah gak difungsikan. Tami pun bergegas naik ke atas. Loh, ketika masuk ke lantai 2, hawa langsung berubah seketika. Hawa begitu dingin menusuk badan Utami sampai Utami bergidik ketakutan. Ditambah lantai 2 begitu gelap. Lawang gordeng semua ditutup. Lampu gak ada yang nyala. Masuk ke lantai 2 langsung terlihat ruangan dan 3 kamar berderet. Kamar mana sih yang dimaksud Bapak? Kami melangkah berjalan walau agak ragu. Kamar pertama pintunya melengek, didorong pelan oleh Utami. Kosong. Berarti kamar itu, pikir Utami. Utami pun berjalan mengendap-endap perlahan. Sebelum Utami sampai di pintu kamar paling ujung, Utami belok membuka gordeng dulu. Yang ketika dibuka sinar matahari langsung masuk. Agak terang lah, walau masih samar. Lalu Tami berbalik, pandangannya tertuju ke pintu yang terkunci. Kamar yang katanya tak boleh dibuka oleh bapak dan suaminya. Di situ rasa kecurigaan Tami semakin menjadi-jadi. Lawang ketika ngeliat ke atas pintu, di loster kayunya itu ada sesuatu yang ditempel, yang dipasang. Itu apa toh? Kayak yang di rumah dulu. Jadi yang ditempel itu ya seperti kayak ajimat-ajimat gitulah. Astagfirullah.
Apa jangan-jangan kamar ini yang jadi ganti kamar ritual di rumah? Utami perlahan mendekat ke pintu. Lalu dia mengintip lewat lubang anak kunci. Kaget dia, ternyata betul. Ketika mengintip lewat lubang anak kunci, ada altar sesaji. Bahkan masih ada umbo rampe di atasnya. Dengan beberapa batang dupa seperti yang habis dinyalakan. Yang sisa hanya separohnya saja. Yakinlah Tami, kalau memang ternyata kamar ritual di rumah sudah dipindahkan ke ruko yang akan dijadikan showroom motor. Mengetahui hal itu, ketenangan Tami yang bertahun-tahun dia rasakan kembali terusik. Cerita-cerita dari Santi kembali berputar di kepala. Kilasan-kilasan kejadian seram di rumah mertua kembali terbuka. Utami bergidik ngeri. Lantas dia buru-buru turun ke bawah. Raut wajahnya masih begitu pucat ketakutan. Namun tatkala melihat mertua dan suaminya sedang asik bicara, Utami pun mulai menenangkan diri. Menarik napas dihembuskan kembali. Langsung menguyak-nguyak wajah agar tak terlihat raut wajah aneh. Dia pun turun menemui bapak dan suaminya. Singkat cerita, sore harinya mereka bertiga pun balik kembali ke rumah. Nah, ketika di rumah inilah Tami sambil menyusui Lastri anak perempuannya. Dia kembali berdiskusi dengan bapak dan suaminya. Di mana malam itu, Pak Tono berkata kepada Utami, "Tam, besok kamu ikut sama bapak ya." "Loh, ikut kemana toh Pak?" "Ikut sama bapak ke Gunung Kidul." Mendengar nama Gunung Kidul, Utami langsung terbelalak, kaget. Dia ingat omongannya Santi beberapa tahun silam. Loh, ngapain Pak?" "Gini loh Tam." "Dit, kamu yang jelasin lah." Iya Pak." "Begini Tam, selama ini usaha yang keluarga kita tekuni itu gak sembarangan Tam." "Gak sembarangan? Gak sembarangan gimana toh Mas?" "Yo gak sembarangan. Maksud si Mas, yang namanya usaha itu kan ada usaha dohir, ada usaha batin. Sing dohirnya kita kan jualan, kerja. Nah yang batinnya kita pakai doa. Yang mendoakan kita, yang membantu menyuplai energi dan power ke usaha kita, itu dari Gunung Kidul. Namanya Mbah Darmanto." "Yo Pak, Mbah Manto kan Pak?" "Iya, si Mbah Manto." Makin kaget aja si Tami. Karena itu kan dukun yang diceritain sama Santi. Mbah Manto Pak?" "Iya, Mbah Manto. Kenapa? Kamu kayak yang kaget." Enggak Pak. Tapi mau ngapain kita ke sana Pak?" "Ya maksud Bapak tadinya kan mau sama Adit suamimu. Tapi kan si Adit mesti nganterin barang. Makanya Bapak sama kamu yang ke sana, kita berdua. Anak-anak kau titipkan saja dulu di bapakmu. Kita berangkat ke sana. Maksudnya mau minta bantuan Mbah Manto buat usaha showroom motor baru kita." Tapi Pak, Tami tak takut Pak datang ke tempat seperti itu loh Pak." "Lah, adalah. Loh Mbah Manto itu gak perlu ditakuti lah, wongnya baik. Gak usah takut, kan sama bapak. Mosok toh kamu ndak percaya sama bapakmu ini?" "Iya toh Tam, kan sama bapak berangkatnya. Kamu kan gak bakal diapa-apain toh. Tinggal berangkat saja. Besok anak-anak si Mas yang bawa mau tak titipin di Pak Tukimin. Kamu sama bapak ke Gunung Kidul, biar urusan ini cepat selesai." Ya sudahlah Pak, Tami manut toh Pak." "Bagus. Besok pagi kita langsung berangkat ke Gunung Kidul." Tami pun hanya bisa mengangguk saja.
Nah, singkatnya, esok paginya beneran tuh. Kedua anak Utami dibawa Adit, dititipkan ke rumah Tukimin. Sedangkan Utami langsung diajak oleh Pak Tono berangkat ke Gunung Kidul menemui Mbah Manto atau Mbah Darmanto. Di perjalanan Utami begitu pendiam, hanya sesekali menjawab pertanyaan mertuanya. Suasana di dalam mobil begitu canggung. Tak perlu waktu lama, singkat cerita mereka berdua sampai di daerah Gunung Kidul. Sudah tiba di halaman sebuah rumah yang katanya rumah Mbah Manto. Setibanya di sana, Mbah Manto yang memang terlihat sudah begitu tua menyambut kedatangan si Tono dan Utami. Lah, iku sopo? Ini loh Mbah, ini mantuku, istrinya si Adit. Loh, istrinya si Adit toh. Ya wes, masuk. Masuk sama Tono. Nah, di situ ketika Utami memperhatikan sekitaran rumahnya Mbah Manto, aneh. Kenapa? Seperti ada yang berbeda di rumah ini. Ada apa, Tam? Enggak, Pak. Enggak apa, Pak. Mbah Mantonya mana, Pak? Apa cuma sendiri di rumah? Ya iya, Mbah Manto itu sudah nggak punya istri. Istrinya wis meninggal. Anak-anaknya di luar kota. Sing siji di Jawa Timur, sing siji di Klaten. Oh iya Pak. Tak lama Mbah Manto kembali ke ruang tamu membawa suguhan berupa minuman dan cemilan. Lah, dimakan Tonduk? Iya Pak. Gimana Ton? Keadaan usahamu saat ini? Alhamdulillah Mbah. Usaha sih lancar-lancar bae Mbah. Cuman maksudku datang kemari Mbah. Aku sama anak mantuku ono rencana mau jualan motor. Oh, mau buka usaha baru kamu Ton? Iya Mbah. Maka dari itu Mbah, aku kesini bawa mantuku. Karena nantinya mantuku ini lah Mbah yang bakal ngurus usaha jual motor itu. Loh, mantumu sing siji sing ini? Iya Mbah, mantuku yang ini. Opo ora ono yang lain tok Ton? Kasihan mantumu. Gak ada Mbah. Anak-anakku yang lain gak bisa dipercaya. Aku lebih percaya mantuku ini. Dia anak kawan karibku Mbah. Anak sobatku. Yo wis, sebentar yo. Duk, ulurkan tanganmu Duk. Iya Mbah. Utami sambil ragu-ragu ngulurin tangan kanannya. Langsung dipegang oleh Mbah Manto. Tangan dipegang oleh Mbah Manto seperti jabat tangan. Tapi dua jari Mbah Manto itu nempel di urat nadi, pergelangan tangan. Sebentar Yondok, Bapak mau periksa dulu. Monggo Pak, langsung diperiksa sama Mbah Manto. Gak tahu maksudnya meriksa apa si Utami ini. Namun terlihat Mbah Manto yang memejamkan mata, lantas dia berkata, walah Duk. Auramu ono sing nutup. Ini harus diruat, harus dibersihkan. Kalau tidak, nanti usaha yang kamu pegang, yang kamu kelola, iso hancur. Waduh, ono sing nutup Mbah. Iyo, ono sing nutup aura mundu. Tuh, bener berarti Mbah. Bener berarti kecurigaan saya Mbah. Ucap Tono menimpali. Iya Ton. Ini memang ada yang ganggu guna-gunain mantumu. Tak kira ini dari ipar mantumu sendiri. Mantumu pula loh Ton. Loh, yang bener toh Mbah? Tanya Utami. Iya Nduk, ini yang nutup auramu. Yang sengaja mau ngirim guna-guna sama kamu. Itu adik iparmu. Sesama mantu sing paling bungsu. Tapi yo wis ra masalah lah. Sing penting kamu rapopo, gak kenapa-napa. Nanti biar Simbah yang urus, tak buka lagi auramu. Hanya saja
malam ini kau harus menginap. Karena buka aura, ruatan, itu harus dilakukan nanti malam. Karena takut kalau dibilang dia dikirim guna-guna sama sesama menantu, Yotami nurut, disuruh nginap dan mau diruat nanti malam. Pak Tono pun meyakinkan Utami kalau Mbah Manto pasti bisa menyelesaikan masalah Utami. Walaupun tadinya Utami ngerasa nggak ada masalah apapun gitu. Singkat cerita, malam hari tepat sekitar jam 9 malam, Utami diajak Mbah Manto ke belakang rumah, diikuti pula oleh Tono, bapak mertuanya. Maksudnya apa? Ya mau diruat. Namun ketika Utami dibawa ke belakang rumah Mbah Manto, lah Utami jadi melongo. Lah wong dia jadi inget kejadian waktu Santi yang cerita dimandikan pula di belakang rumah Mbah Manto. Iya Pak, ojo ngelamun toh. Ya Pak, maaf. Jadi di mana Mbak? Saya mau diruat. Yo di sini Nduk. Kamu bawa baju ganti tidak? Yo enggak lah Mbah, aku enggak bawa baju ganti. Yo wis, kamu balik kamar. Ada tumpukan kain putih di lemari. Kenakan saja itu untuk mandi. Iya Mbah. Tami pun langsung lari kembali masuk ke dalam kamar yang tadi digunakan dia istirahat. Di kamar itu memang ada lemari kecil. Begitu dibuka, memang ada beberapa lembar kain putih. Tanpa pikir panjang, Utami langsung membuka semua pakaiannya sesuai perintah Mbah Manto. Lalu mengenakan kain itu seperti kemben dan keluar menuju ke halaman belakang. Ketika Utami keluar dari pintu, Tono langsung melihat ke arah mantunya, pandangannya wis beda. Tami yo tahu pandangan seperti itu ya pandangan laki-laki mesum. Tapi Tami tak terlalu peduli karena langsung mendengar suara Mbah Manto. Cepat Nduk, tak ada waktu lagi. Iyo Mbah. Tami langsung mendekat, duduk di samping gentong tanah liat. Dan mulailah Utami ini dimandikan sama persis seperti bertahun-tahun lalu ketika si Santi melakukan hal serupa. Dimandikanlah Utami oleh Mbah Manto malam itu dengan air kembang yang bercampur minyak wangi. Selepas dimandikan oleh Mbah Manto, Utami langsung disuruh balik ke kamar terlebih dulu. Disuruh mengenakan kembali pakaiannya. Mbah Manto berkata malam itu aura wis dibuka, energi negatif wis dibuang. Lalu terdengar suara pembicaraan Mbah Manto dan mertuanya di ruang tamu. Yang tak lama memanggil Utami. Utami keluar kamar. Begitu tiba di ruang tamu, Nduk, air ini minum. Ini air untuk membersihkan badanmu. Jangan sampai habis. Kalau airnya mau habis, kau campur dengan air lain. Ini air untuk kamu minum selama 1 minggu. 7 hari ke depan. Dan ingat, setiap sore selepas asar, di kamar tidurmu, kau harus nyimpen kopi pahit dengan kembang 7 rupa. Kalau tak ada cukup kembang 3 warna. Loh, buat apa Mbah? Yo itu buat nyempurnain, buat nyempurnakan pembukaan dan mempercantik aura kamu. Yang nanti setiap pagi kembang 3 warna atau kembang 7 rupa kau gunakan untuk mandi. Paham? Paham Mbah? Paham. Yo wis. Bawa ke dalam kamar sambil nyodorin botol aqua. Ya Utami langsung ambil tuh aqua. Dan Pak Tono mertuanya langsung berkata, kamu langsung tidur saja, istirahat. Iya Pak. Buru-burulah Tami masuk ke dalam kamar, pintu dia tutup, dia kunci dari dalam. Air di botol aqua langsung diminum oleh Utami. Aneh, air putih itu baunya bau wangi minyak.
terasa sepet di lidah. Tapi katanya karena itu air obat, ya diminum saja oleh Utami. Selepas itu entah kenapa Utami pun merasa begitu ngantuk, matanya terasa berat. Utami pun langsung tertidur begitu lelap. Singkat cerita, keesokan paginya Utami pun dibangunkan oleh Tono, bapak mertuanya. Utami heran, dia tidur kok lelap banget. Lawang biasanya jam 4 subuh dia pasti sudah bangun. Namun hal itu tidak terlalu Utami perhatikan, tidak terlalu dia pikirkan. Pagi itu, selepas mandi dan numpang sarapan, Utami beserta Tono pun pamitan mau pulang. Nah, ketika di halaman rumah, sebelum pada naik ke mobil, Mbah Manto ini berpesan, "Tam, jangan lupa Yonduk, tiap selepas sholat asar kau buat kopi hitam, kopi pahit. Sama sediakan pula kembang telon, kembang 3 rupa, 3 warna. Kalau tak ada ya sing 7 rupa. Sing penting, selama 7 hari berturut-turut jangan ditinggalkan. Dan selepas selesai nanti, kamu balik lagi ke sini sama bapakmu itu." "Iya mbah, aku manut mbah," ucap Utami. Maka selepas itu Utami dan bapak mertuanya pun langsung pulang kembali ke Magelang. Sebelum ke rumah, Utami dan Tono bapak mertuanya itu mampir ke sebuah pasar untuk membeli umbo rampe. Setibanya di rumah, selepas tadi menjemput kedua anaknya, Utami pun membuat makan siang untuk 2 anaknya itu, sedangkan Tono pamitan mau kembali ke lapak usahanya. Sore hari, Utami sesuai perintah Mbah Manto, selepas sholat asar itu langsung bikin kopi pahit. Kembang disimpan di nampan beserta kopi pula. Dia simpan di sudut kamar. Nah, di sini ada keanehan. Selepas Utami menyimpan kembang dan kopi pahit, langsung meminum lagi air pemberian Mbah Manto yang bau wangi dan terasa sepet. Ketika Utami mau keluar dari kamar, Utami terdiam mendengar seperti suara orang yang nyeruput minuman. Lah, Utami langsung nengok. Loh, perasaan tadi ada suara orang minum. Pandangannya pun tertuju ke kopi hitam. Melihat dengan mata kepalanya sendiri, gelas kopi, permukaan air kopinya itu bergoyang. Seperti ada yang menyentuh. Tidak salah toh. Utami pun kembali mendekat. Dia lihatin terus permukaan air kopi. Dia ingat-ingat, ternyata air kopi sedikit berkurang. Loh, masa iya toh ono sing minum? Tak mungkin. Halusinasi lagi, pikir Utami. Yang langsung saja dia pun keluar dari kamar. Pintu kamar dia tutup. Utami langsung ngecek ke kamar tidur kedua anaknya. Terlihat 2 anaknya tidur begitu lelap. Lalu, sekitar waktu maghrib, Utami seperti biasa sholat di dalam kamar. Sedangkan Adit dan bapak mertuanya belum pulang. Biasanya ke rumah sekitar jam 8 malam. Awalnya tak ada hal apapun yang Utami alami malam itu. Namun, ketika Adit dan Tono pulang, selepas Utami mempersiapkan air hangat untuk bapak dan suaminya mandi, masuk kembali ke kamar. Kaget si Utami ketika melihat ke arah gelas kopi. Gelas kopi wis kosong. Hanya tersisa dedaknya saja. Di situ bergemuruh jantungnya Utami. Yakinlah dia kalau air kopi itu memang diminum oleh sosok yang tak kasat mata. Singkatnya, Utami
dan suaminya Adit pun tidur berdua malam itu. Namun aneh, di dalam tidurnya Utami bermimpi, di mana dalam mimpinya itu Utami berada di sebuah kamar yang begitu klasik, dengan ranjang kayu berukir mengenakan kelambu, semua berwarna hijau pucat. Dan di dalam kelambu, di atas kasur yang begitu empuk, ada taburan kembang-kembang yang begitu banyak. Layaknya seperti kamar pengantin. Aroma dalam kamar itu pun begitu wangi. Saat itu Tami berdiri, berjalan mendekat lalu duduk di atas kasur. Dia raba kembang-kembang yang berserakan. Bukan hanya di kasur tetapi juga di lantai yang berkarpetkan warna merah. Ada taburan kembang-kembang pula. Entah kenapa, mimpi itu terasa oleh Utami begitu nyata. Lawong ketika ngeraba kembang, itu terasa sampai telapak tangan. Seperti yang bukan mimpi. Di tengah kebingungan Utami, tak sengaja dia pun menatap ke badannya sendiri. Lah di situ Utami makin kaget karena pakaian yang dia kenakan itu bukan pakaian biasa, tetapi layaknya pakaian para abdi dalam di Keraton Surakarta. Kebaya. Di tengah kebingungan Utami, tiba-tiba pintu kamar pun berderit terbuka. Utami lantas menoleh ke arah pintu. Terkejutlah dia. Di balik pintu terlihatlah sosok Tono, sang bapak mertua, yang terlihat begitu berbeda, seperti 10 tahun lebih muda. Bapak mertuanya itu masuk ke dalam kamar, menutup pintu begitu pelan, berjalan tersenyum, mendekat ke arah Utami. Utami sedikit beringsut agak menjauh. Namun entah kenapa tubuhnya langsung kaku. Dan ketika Tono bapak mertuanya mendekat, menyentuh pundak Utami, Utami ingin berontak. Karena selanjutnya Utami dalam mimpinya, dia digagahi bapak mertuanya sendiri. Dan ketika Utami bangun di subuh harinya, Utami kaget. Suaminya Adit sudah tak ada di samping. Dia melihat kembang setaman berserakan di lantai. Dan yang lebih membuat dia kaget pula, di bagian terasa begitu licin dan ada cairan yang lengket. Ketika Utami menengok, kaget dia. Air kehidupan bertumpah ruah sampai membasahi spray tempat tidurnya. Sekejap Utami terdiam. Mimpi tadi kok kebawa alam nyata. Bekas-bekas perselingkuhan itu memang ada. Namun Utami berpikir positif. Mungkin itu suaminya yang menunggangi dia ketika Utami tertidur begitu lelap. Awalnya mimpi itu tak terlalu Utami pikirkan, bangun tidur langsung mandi besar, mandi junub. Namun ternyata di hari kedua, selepas sesajen kopi pahit dan kembang, malam itu Adit dan bapak mertuanya tak pulang. Karena katanya lagi ada orderan besar dari Bali. Nah, di situ ketika Utami tertidur bersama kedua anaknya, mimpi yang serupa dia alami juga. Seperti hari kemarin, mimpi di kamar yang sama persis. Pakaian yang sama. Bapak mertuanya masuk dengan pakaian yang serupa. Mimpi itu betul-betul persis sama dengan hari pertama. Seperti biasa, selanjutnya yang terjadi, aksi tunggang menunggang dalam mimpi yang terasa begitu nyata. Dan ketika bangun esok paginya, sama.
selalu basah, selalu lengket, cairan kehidupan tumpah ruah. Nah, di hari kedua inilah Utami mulai curiga. Ada yang tak wajar dengan dirinya pasca pulang dari rumah Mbah Manto di Gunung Kidul sana. Namun, rasa kecurigaan itu selalu tiba-tiba sirna dari pikirannya Utami. Bahkan yang aneh, selepas 3 hari berturut-turut memimpikan hal yang serupa bersama dengan sang mertua, justru malah ada sesuatu perasaan aneh di hati Utami, di mana dia seolah merindukan kehadiran sosok bapak mertuanya. Selalu ada rasa rindu ketika bapak mertuanya tak ada di rumah. Sepintas Utami ingin berontak menghapus perasaan itu. Tapi semakin dia ingin lepas, semakin kuatlah perasaan itu pula. Tak terasa 7 hari pun sudah dilalui. Ritual menyeduh kopi pahit dan kembang 7 rupa di dalam kamar sudah selesai pula. Air pemberian dari Mbah Manto pun sudah habis diminum Utami. Nah, di hari ke-8, sesuai dengan amanah dari Mbah Manto, Utami dan mertuanya Tono itu kembali langsung ke Gunung Kidul menemui Mbah Manto. Singkatnya, setibanya di rumah Mbah Manto, waktu itu Mbah Manto berdiskusi dengan si Tono. Di situ Utami pun ikut. Di mana dalam diskusi pembicaraan waktu itu, Mbah Manto berkata, "Ton, sekarang tinggal langkah yang kedua, langkah yang paling utama. Sesuai dengan permintaanmu. Dulu kita kan pernah ziarah ke Gunung Wijil, ke Klaten. Usahamu kembali lancar selepas selesai kontrak 10 tahun dengan Parewangan Parangkusumo." Nah, di sini Utami, dia semakin tercekat. Barulah sadar kalau cerita pengalaman Santi itu betul-betul nyata. Melihat Utami yang raut wajahnya seperti yang ketakutan, Tono pun bertanya, "Dotam, kamu kenapa?" Enggak pak, sok aja pak, lanjutkan ngomongnya," ucap Utami, berusaha memunculkan raut muka yang biasa saja, walau dalam hati dia gemetar ketakutan. "Gimana Mbah tadi?" "Iya Ton, tadi kan si Mbah bilang dulu kita pernah ziarah ngalap berkah di Gunung Wijil, di Klaten, selepas selesai kontrak kamu dengan Parewangan Parangkusumo. Nah sekarang kita harus balik kembali ke Gunung Wijil. Dulu kan kamu ke sana cuman ngalap berkah. Nah sekarang sekalian saja kamu muja, biar jelas usahamu bisa makin berkembang." Muja Mbah? Maksudnya muja seperti dulu toh Mbah? "Iya Ton, muja seperti dulu. Hanya saja sekarang ke lokasi yang berbeda. Urusanmu dengan Dewi Nawang Wulan, dengan Ratu Pantai Selatan sudah selesai." Utami terdiam. Yakinlah betul mertuanya memang melakukan pesugihan, tapi katanya sudah selesai. Anehnya, mestinya kan Utami marah, pergi kabur atau gimana lah selepas tahu kalau memang mertuanya pesugihan. Tapi ini yang terjadi, si Utami hati dan pikirannya seolah menerima begitu saja informasi nyata yang memvalidasi ceritanya Santi di masa lalu, seolah hal itu menjadi hal biasa. "Jadi kapan Mbah? Kapan kita berangkat ke Gunung Wijil?" "Hari Senin minggu depan. Waktu yang paling baik selain di bulan Suro. Kalau mau ziarah ke Gunung Wijil, mau muja di sana, itu hari Senin malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon.
Jumat Kliwon karena nanti hanya ada di bulan depan. Kita berangkat malam Selasa saja, biar tidak terlalu lama. Dan Utami, nanti kau harus ikut pula. Karena ritual ini nantinya akan melibatkan kamu. Karena kamu yang nanti mengelola usaha showroom mertuamu. Utami awalnya ingin menolak, tapi entah kenapa malah jadi setuju. Dia pun gak ngerti kenapa loh bisa kayak gitu. Ya Mbah, saya ngikut Mbah. Ya sudah, itu saja yang mau Mbah katakan. Masalah untuk syarat-syaratnya nanti biar si Mbah yang beli. Berapa Mbah? Berapa semuanya? Semuanya 10 juta. Termasuk buat beli kambing kendit. 10 juta Mbah? Ya, 10 juta. Baik Mbah. Langsung tuh dibayar sama Tono. Utami memperhatikan transaksi itu. Tapi ya seperti yang Akang bilang tadi, entah kenapa dia kok malah setuju begitu saja. Singkat cerita, selepas selesai dengan Mbah Manto, mereka berdua balik lagi ke Magelang. Lalu di hari yang ditentukan, hari Seninnya, Tono dan Utami kembali ke Gunung Kidul menemui Mbah Manto. Mbah Manto pun memperlihatkan kambing kendit yang sudah dia beli 3 hari yang lalu di belakang rumah. Yang katanya nanti itu untuk pelengkap ritual selepas pulang dari Gunung Wijil. Selepas semua keperluan sesaji, alat-alat ritual tersedia, Mbah Manto mengajak Utami dan Tono untuk langsung berangkat ke Klaten. Mereka nggak langsung ke Gunung Wijil, tetapi mampir dan istirahat di salah satu anaknya Mbah Manto yang memang kebetulan tinggal di daerah Klaten. Gunung Wijil, sebuah bukit yang terletak di Desa Kupang, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Gunung Wijil ini sebenarnya bukan gunung, itu hanya bukit. Tingginya paling sekitar 200 meteran lah dari permukaan tanah. Gunung yang terletak di pinggiran jalan. Gunung yang dianggap sakral, di mana di puncak Gunung Wijil, yang saat ini mungkin dijadikan tempat wisata, itu adalah astana atau Hastana Hargodalem. Yang maksudnya adalah area pemakaman kerabat Kesultanan Surakarta. Di mana di Gunung Wijil ini, di bagian puncak Gunung Wijil, di situ dikebumikan seorang tokoh ulama besar di masa lalu, penyebar agama Islam yang dikenal dengan nama Syekh Joko. Syekh Joko ini adalah salah satu murid dari Joko Tingkir, Raja Pajang di masa lalu, yang merupakan guru juga dari Prabu Gesan Ulun ataupun Raja Kesultanan Cirebon yang waktu dulu pernah Akang ceritakan di pesugihan Gunung Gelis. Nah, di bagian tengah itu ada tokoh pula yang dimakamkan di sana yang bernama Ki Ageng Lokajaya. Dan di bagian bawahnya, disitulah dikebumikan seorang tokoh perempuan yang bernama Nyi Ageng Yudorono, atau lebih dikenal pula dengan nama Nyai Sedamerah. Di Gunung Wijil ini dijadikan lokasi ngalap berkah. Terlebih di bulan Suro, rame. Dari berbagai daerah, bukan hanya dari wilayah Klaten ataupun wilayah Kesultanan Surakarta. Dari luar kota, luar kabupaten pun banyak yang datang ke sana. Bahkan dari luar pulau pun ada. Tetapi, lokasi ngalap berkah ini bisa dibilang memang lokasi jalur putih dalam dunia spiritual. Tapi seperti yang sudah diketahui, setiap tempat
Setiap lokasi itu terdiri dari dua sisi yang berdampingan. Jalur putih pasti ada jalur hitam. Itu pun berlaku di Gunung Wijil. Di mana di bagian selatan Gunung Wijil, di situ ada area tebing batu yang menjorok memanjang, yang oleh warga di daerah Gunung Wijil, di daerah Karangdowo, itu dikenal dan disebut dengan nama Watu Boyo. Karena memang seperti permukaan punggung seekor buaya. Nah, disitulah di Watu Boyo lah lokasi orang-orang yang pikirannya sesat mencari peruntungan untuk melakukan kontrak pesugihan. Yang dimana di Watu Boyo, di bagian bawah tebing batu, itu ada ceruk seperti muka goa, tapi bukan goa karena tak ada lubang. Namun katanya, mitos yang dipercaya, di lokasi itulah ada goa gaib yang merupakan istana Buto Ijo, yang sering dijadikan tempat orang-orang untuk melakukan kontrak pesugihan. Selain itu, ada ciri khusus tertentu bagi mereka yang melakukan kontrak atau ritual pesugihan di Watu Boyo. Ciri di mana mereka berhasil atau direstui, itu akan didatangi sosok anjing merah, peliharaan penguasa gaib Watu Boyo Gunung Wijil. Dan ada pantrangan pula di Gunung Wijil ini. Bagi perempuan yang sedang datang bulan atau sedang haid, itu tak boleh naik ke Gunung Wijil. Dan apabila melanggar pantrangan itu, maka biasanya mereka akan bermimpi didatangi sosok makhluk yang begitu menyeramkan, yang wajahnya ditutupi sisik-sisik ular. Nah, itu sekilas tentang Gunung Wijil, gunung yang akan didatangi oleh Tono, Mbah Manto, dan Utami, di mana ternyata ketujuan mereka ke sana itu untuk melakukan kontrak pesugihan dengan Raja Buto Ijo di Watu Boyo. Sepanjang perjalanan ke Klaten, ke rumah anaknya Mbah Manto, di situ si Tono dengan gamblang menceritakan di mana dulu dia dengan Mbah Manto berkunjung ke sana selepas selesai kontrak pesugihan dengan parewangan dari Parangkusumo. Berarti memang di sini sudah ada konspirasi terselubung, karena Tono dengan begitu yakin, tak takut menantunya berbalik melawan, menceritakan masa lalu tentang pesugihan yang sebenarnya sudah diketahui pula oleh Utami berdasarkan cerita Santi. Hanya saja bagian Santi yang disetujui oleh Tono itu sudah diceritakan oleh Tono waktu dalam mobil. Dan anehnya, Utami malah menganggap hal itu seperti hal yang biasa. Setibanya di Klaten, lalu sore harinya setelah cukup lama beristirahat di rumah anak Mbah Manto, Mbah Manto, Tono, dan si Utami itu langsung menuju ke Gunung Wijil. Di mana ketika sampai di bawah Gunung Wijil, mobil diparkirkan. Itu saat tiba di sana, sudah hampir mau maghrib waktu sandekala. Mbah, kita langsung ke Watu Boyo, Mbah. Jangan, kita jangan langsung ke Watu Boyo. Kita ziarah dulu ke makamnya Nyai Sedah Merah. Sekarang, Mbah. Yuk sekarang. Jangan buang-buang waktu. Jangan lupa, sesaji dalam mobil bawa semua. Baik, Mbah. Berangkatlah nih langsung menuju ke makamnya Nyai Sedah Merah. Di situ Mbah Manto langsung menemui juru kunci Hastana Hargomulyo, meminta izin untuk berziarah di makam Nyai Sedah Merah. Izin diberikan oleh si juru kunci. Tono memberikan amplop putih berisi uang sebagai tanda terima kasih.
Juru kunci pun pergi meninggalkan mereka bertiga, yang langsung saja ziarah pun dilakukan oleh Mbah Manto, diikuti Tono dan si Utami di belakangnya. Di situ membakar dupa sesaji umbu rampe disimpan di depan makam Nyai Sedah Merah. Mbah Manto pun mulai berdoa, tapi doanya ya doa-doa kejawen. Nah, ketika sedang berdoa di makam Nyai Sedah Merah, Utami dengan Tono mertuanya yang memang memejamkan mata, tapi Utami diberi penglihatan, di mana dalam penglihatannya Utami melihat seorang perempuan cantik. Perempuan yang begitu cantik luar biasa. Dan dalam hati Utami muncul sebuah nama, Nyai Sedah Merah. Di mana Nyai Sedah Merah, menurut kepercayaan di sana dan catatan yang ada, seumur hidupnya Nyai Sedah Merah tak pernah menikah. Sosok Nyai Sedah Merah dalam pandangan mata Utami waktu itu, dia hanya berdiri tersenyum di samping pusaranya sendiri, menatap penuh arti. Senyumnya begitu lembut ke arah Utami. Utami pun merasa nyaman, seolah ada sinkronitas energi dengan sosok yang berdiri di hadapannya. Ketika terdengar suara adzan Isya di kejauhan dari pemukiman, Mbah Manto mengakhiri ziarah di makam Nyai Sedah Merah. Dan selepas itu langsung mengajak Utami dan si Tono menuju ke Watu Boyo. Nah, perlu diketahui, di Watu Boyo yang dipercaya sebagai tempat mencari pesugihan, khususnya Buto Ijo, walaupun ada pesugihan lain selain itu, di sana tak ada juru kunci. Karena juru kunci di Gunung Wijil itu hanya mengurus Hastana Hargo Mulyo. Sedangkan Watu Boyo, para pelaku spiritual yang datang ke sana, pelaku pesugihan yang mau muja, itu membawa dukun sendiri-sendiri. Termasuk Tono, dia bawanya Mbah Manto dari Gunung Kidul, yang punya akses ke siluman Buto Ijo yang menguasai dan jadi penghuni Watu Boyo. Singkatnya, mereka turun ke bawah Gunung Wijil, langsung berjalan menyusuri tebing batu. Di situ waktu saat si Tono dengan Mbak Utami, kata Mbak Utami itu jalannya masih jalan setapak, belum jalan seperti yang saat ini. Nah, ketika tiba di bawah tebing batu, "Mbah, lokasi ritualnya di mana, Mbah?" tanya Tono. "Sebelah depan. Di situ di tengah tebing batu ada cerukan. Disitulah goa gaib istana Raja Buto Ijo berada. Kita ritual di sana. Utami, nanti kau ikut pula. Namun selepas selesai ritual, kamu dan Simbah pergi. Biarkan mertuamu sendiri di sana." Baik, Mbah. Utami ngikut saja, Mbah." Mbah Manto pun hanya tersenyum. Singkatnya, ini 3 orang itu langsung ke lokasi tempat ritual. Hanya cerukan batu, bukan goa. Karena katanya itu goanya goa gaib, hanya terbuka secara goib saja bagi para pemuja yang diterima. Singkatnya, mereka bertiga langsung melakukan ritual di cerukan batu. Duduk bersila di situ bertiga. Utami takut tergelincir jatuh ke bawah. Lawang permukaannya nggak datar, itu agak ngemayat lah, miring-miring gitu. Jadi duduk bersila agak gimana gitu kan. Ritual dimulai. Ritual yang dilakukan Mbah Manto itu hanya membuka akses jalan buat Tono. Singkatnya, ketika melakukan ritual di situ, Utami betul-betul ketakutan. Lawang ketika duduk sila di sekitaran Watu Boyo itu kan sepi, nggak ada orang, nggak ada pengunjung. Yang rame itu ada beberapa pengunjung itu di Hargomulyo, di atas, yang sedang berziarah ngalap berkah jalur putih. Nah, di bawah ini kan jalur hitam, jalurnya setan. Suasana di Watu Boyo yang tadinya sepi, hening, itu ngedadak rame. Mereka seperti bukan ritual di tebing batu, tapi mereka seperti ritual di tengah-tengah pemukiman. Rame sekali.
Itulah yang membuat Utami ketakutan. Namun, ketika Mbah Manto mengakhiri ritualnya, suara itu lenyap. Tak terdengar lagi, kembali hening. Lalu Mbah Manto menoleh. Tam, jangan takut, Nduk. Itu tadi karena kamu mendengar aktivitas di dunia lain. Karena hakikatnya, tebing batu ini, Watu Boyo ini istana yang begitu megah. Ton, sekarang giliranmu yang melakukan ritual. Simbah dengan mantukmu akan pergi menjauh. Dan ingat, apapun yang terjadi, jangan sampai kau gagal dalam ritual ini. Baik, Mbah. Kita kan sudah sepakat, Mbah. Saya pun sudah bulat tekad. Lalu, Mbah Manto pun turun bersama Utami, menjauh dari Watu Boyo, menuju ke sebuah saung yang memang disediakan untuk para peziarah beristirahat. Sekepergian Utami dan Mbah Manto, tersisa Tono sendiri menghadap sesaji yang berbagai macam begitu komplit. Dupa kembali dia bakar beberapa batang, dia tancapkan di depan, lalu di situ Tono pun memulai kembali ritual. Ketika ritual sendiri ini, Tono mulai merasa suasana mulai berubah. Keheningan yang dirasakan Tono bukan hening yang biasa, tetapi heningnya ini seperti Tono memasuki dimensi yang berbeda. Tak sampai di situ, di tengah keheningan yang begitu mencekam, tiba-tiba Watu Boyo itu bergemuruh. Bergemuruh seperti terjadinya gempa. Sampai-sampai si Tono itu pegangan ke bebatuan yang dia duduki. Tapi dia tetap memejamkan mata dan terus merapalkan mantra yang diajarkan Mbah Manto. Di tengah gemuruh yang seperti gempa, tiba-tiba terdengar suara yang menggeram. Geramannya begitu menggema, seolah memantul di tebing batu. Lalu tercium di hidung Tono bukan lagi aroma dupa, tetapi aroma anyir bercampur apek yang begitu memuakan. Begitu bau, sampai Tono menundukkan wajah, berusaha menempelkan hidung ke pakaian yang dikenakan, saking baunya. Tak sampai di situ saja, suara geraman yang menggema dan bau yang begitu menyengat langsung disertai suara deritan celah batu di hadapannya. Seolah batu itu terbelah. Lalu terdengar suara yang begitu menggema dari celah batu, di mana suara itu menyuruh Tono untuk mengikuti dan masuk ke dalam celah batu goa gaib yang terbuka di hadapannya. Tono membuka mata. Begitu membuka mata, di depan Tono ada seekor anjing merah. Yang berarti Tono direstui. Karena anjing merah inilah yang jadi pertanda. Anjing merah itulah ternyata yang berbicara diselingi geraman tadi. Tono kaget tadinya. Jangan takut, ikuti aku. Tono pun menurut. Walau masih gemetar, lantas dia berdiri mengikuti anjing siluman merah yang berjalan masuk ke lorong goa yang terbuka begitu gelap. Tono masuk mengikuti si anjing merah di hadapannya. Yang ketika masuk ke dalam, anjing merah itu berubah menjadi wujud manusia. Namun wujudnya bukan manusia normal seperti Tono. Tubuhnya seperti manusia berdiri dengan dua kaki, kepalanya kepala manusia, tapi tubuhnya tubuh anjing. Anggaplah siluman anjing di hadapan Tono itu seperti manusia serigala versi Klaten. Nah, diikuti nih sama si Tono masuk ke dalam. Tono itu dituntun oleh tangan berbulu si anjing siluman. Lawang Tono nggak bisa lihat apa-apa, jari pun nggak kelihatan.
Namun makin dalam masuk ke dalam lorong gua, di kejauhan Tono melihat setitik cahaya dan mulai mendengar suara riuh. Tono terus mengikuti sampai akhirnya menuju ke titik cahaya yang semakin lama semakin terang. Ternyata Tono bukan berada di dalam goa, tetapi berada di sebuah aula istana yang begitu megah, begitu mewah. Pilar-pilar istana gemerlapan, terbuat dari emas murni, bertahtakan emas intan berlian. Dan di aula itu ada sebuah singgasana yang mewah pula. Namun yang duduk di singgasana itu membuat Tono bergidik ngeri dan langsung menundukkan kepala. Di mana sosok yang duduk di singgasana itu adalah sosok makhluk tinggi besar, mengenakan mahkota. Mukanya begitu menakutkan, rambutnya gimbal, panjang ke bawah. Taringnya, menurut cerita Mbak Utami, taring si makhluk itu sebesar pergelangan tangan. Badannya gede, seperti raksasa. Kulitnya berwarna hijau. Pahamlah Tono, sosok yang duduk di singgasana adalah Raja Buto Ijo. Nah, di situ tanpa banyak yang diceritakan oleh Mbak Utami, selepas bertemu dengan Raja Buto Ijo di aula istana megah itu, Tono pun melakukan kontrak perjanjian. Dan selepas Tono melakukan kontrak perjanjian, Tono pun dituntun kembali oleh anjing merah, anjing siluman, kembali keluar goa. Dan ketika Tono didorong oleh sosok anjing siluman, dia yang berteriak kaget karena itu semua mendadak. Tatkala dia membuka mata, ternyata Tono masih dalam posisi yang sama, duduk bersila menghadap celah batu Watu Boyo. Di situ Tono kebingungan. Loh, bukannya tadi keluar dari goa, kenapa balik lagi seperti ini? Namun ada suara bisikan di telinga Tono. Kalau ritual perjanjian sudah selesai dilakukan, Tono sudah resmi jadi pemuja Raja Buto Ijo Watu Boyo. Dan selanjutnya itu urusan Tono dengan Mbah Manto. Siapa sangka di tengah Tono selesai menerima bisikan di telinga yang seperti itu, Mbah Manto sudah ada di bawah tebing mendekat ke arah Tono dengan Utami menantunya. Tono pun terkesiap. Loh, Mbah, sudah Ton, aku wis tahu, wis weruh. Sekarang kita pulang. Ritualmu sudah selesai. Sekarang kita balik ke Gunung Kidul, ke rumahku. Ritual terakhir dilakukan di sana. Baik, Mbah. Singkatnya nih langsung pada pulang ke Gunung Kidul. Si Tono ini nggak melakukan ritual lama. Cuma 1 malam. Ini kewilang cepat loh. Karena biasanya itu tapa 3, 4, sampai 9 hari. Ini semalam jadi. Berarti memang udah sinkron nih si Tono sama tuh Raja Buto Ijo. Lawong memang tadinya kan pernah jaroh ke sana. Singkat cerita, setibanya di Gunung Kidul, Tono diharuskan menginap 1 malam lagi karena sampai sana itu udah pagi. Utami pun ya menurut, tetap ikut menginap di sana. Nah, ketika menginap di malam itu, ternyata Mbah Manto akan melakukan ritual penyembelihan kambing kendit untuk persembahan ke Raja Buto Ijo Watu Boyo. Itu dilakukan sekitar jam 10 malam. Ini kambing kendit itu kayak kambing yang mau dijadikan pengantin. Lawong dikalungin kalung kembang. Itu dibuat oleh Utami sesuai perintah Mbah Manto. Ketika ritual penyembelihan dilakukan, Utami pun ikut menyaksikan. Di mana di situ Mbah Manto dibantu pula oleh anaknya yang dari Klaten, yang waktu itu ikut ke Gunung Kidul.
pulang dengan bapaknya. Ketika disembelih itulah, kaki kiri dan kanan si kambing kendit dipegangi oleh Tono dan anak Mbah Manto. Utami menonton dari kejauhan di depan pintu belakang. Di situ Utami melihat ketika kambing disembelih, kambing berteriak mengeluarkan suara mengembik kencang. Tapi yang didengar oleh Utami justru itu suara seorang perempuan. Utami sampai gisik-gisikin telinga. Jadi suara ngembiknya kambing kendit itu selang-seling dengan suara teriakan perempuan. Dan selepas selesai kambing kendit disembelih, kepalanya pun ditanam di belakang rumah Mbah Manto. Ritual selesai. Esok paginya, Tono dan Utami pulang kembali ke Magelang. Nah, awalnya tak terjadi apapun pasca selesai pulang ritual dari Gunung Wijil. Namun selang 3 hari, Utami ditelepon Adit. Waktu itu, ketika Adit nelpon, Utami kan lagi tidurin anaknya. Ketika telepon diangkat, "Kenapa mas? Tam, kamu di rumah?" "Iya mas, aku di rumah." "Ya wes, kau tunggulah. Kau ganti pakaian, kita berangkat takjiah." "Dah, takjiah kemana toh mas?" Si Santi Tam, si Santi meninggal." Oh, kaget Utami mendengar kalau Santi meninggal dunia. Namun, selepas Utami mengganti pakaian, dia teringat ketika prosesi penyembelihan kambing kendit di Gunung Kidul. Diingat-ingat, kok suaranya mirip suara Santi. Ada kecurigaan Utami, sepertinya Santi dijadikan tumbal pesugihan Buto Ijo Watuboyo. Singkatnya, berangkatlah nih ke rumah tempat tinggalnya almarhum Santi. Di situ ketika sampai, jenazah selesai disolatkan, mau dikebumikan, sudah dimasukkan ke keranda. Mereka semua pun ikut dalam rombongan mengantarkan jenazah ke pemakaman. Namun ketika di pemakaman, ketika jenazahnya Santi dimasukkan ke dalam liang lahat, di antara kerumunan para peziarah, para pelayat, Utami berdiri diam terpaku. Di antara ibu-ibu ada sesosok perempuan yang wajahnya begitu pucat, yang membuat Utami melongo. Wajah itu wajah Santi yang jasadnya dalam liang lahat. Di mana ketika beradu pandang dengan sosok Santi di kerumunan para peziarah ibu-ibu, Utami mendengar suara Santi, "Pergi, tinggalkan rumah itu, atau kau akan mati seperti diriku." Di mana ketika Utami tersadar dari lamunan, ditepuk sang suami Adit, sosok Santi yang tadi terlihat menghilang di kerumunan para peziarah. Hal itu tentunya jadi pemikiran di kepala Utami. Namun ya makin lama makin dilupakan. Singkatnya, showroom motor pun mulai dibuka. Betul lah. 2 minggu pasca launching showroom motor baru mereka. Betul-betul Utami sampai geleng-geleng kepala. Satu hari itu bisa 1-2 unit motor yang terjual. Begitu mudah, seperti dagang kacang, dagang gorengan. Ya sekarang 1 hari 1 unit, sebulan 30 unit. Udah kehitung kan? Lawang dealer-dealer aja nggak sampai kayak gitu. Bahkan makin lama usahanya makin maju. Dan yang aneh, Utami kan yang pegang usaha itu, keuangan tentunya dikelola pula oleh Utami. Anehnya, misalnya nih pemasukan dalam 1 bulan dihitung kasar. Selepas gaji karyawan dan keperluan yang lain lah operasional, itu paling sisa 15 juta, 20 juta. Lawang kan masih baru. Tapi anehnya apa? Uang yang ada itu melebihi jumlah yang seharusnya. Bisa puluhan kali lipat. Awalnya Utami gak terlalu peduli, tapi makin lama mulai pahamlah dia
kalau itu memang bagian dari pesugihan, timbal balik dari Raja Buto Ijo yang dipuja sang mertua. Itulah kekayaan yang diberikan dari si Raja Buto Ijo itu. Nah, di bulan ketiga pasca ritual dari Gunung Wijil, tadi kan Akang sempat cerita ya, kalau Utami waktu 7 hari pertama ritual, yang dikasih minum dan bikin kopi sama kembang itu tuh, dia kan sering mimpi berseteru dengan mertuanya. Nah, selang 3 bulan pasca dari Gunung Wijil ini, Utami satu malam selepas pulang dari showroom, itu mertuanya sudah menunggu di dalam rumah. Utami kaget. Loh, Pak, sudah pulang? Iya. Mas Adit mana, Pak? Lah, suamimu kan lagi nganterin barang. Sebenarnya hal biasa loh percakapan macam itu, tapi di sini ada yang aneh. Utami melihat sang mertua dalam pandangan yang berbeda. Pandangan penuh kerinduan, pandangan penuh cinta, seperti yang pernah Utami alami dalam mimpi di waktu lalu. Nah, di situ, ketika bertatapan dengan mertuanya yang tersenyum penuh arti, Utami merasakan gemuruh dalam batinnya, seperti anak ABG yang baru jatuh cinta. Dan entah kenapa dan entah bagaimana awal ceritanya, menurut Mbak Utami, tiba-tiba saja Utami tersadar sudah dalam tunggangan sang mertua. Di situ ketika Utami sadar dia sudah dalam kondisi tak berbusana, Utami mau berontak, namun dipaksa, ditekan sekuat tenaga oleh Tono mertuanya sendiri. Dipelototi begitu tajam, Utami terdiam, dan anehnya yang tadinya berontak langsung menurut begitu saja. Dan hal seperti itu terulang terus. Utami begitu nurut kepada mertuanya. Setiap kali sang mertua ingin bercinta dengan Utami, Utami pun melayani dengan begitu senang hati. Lalu, tak terasa 4 tahun loh. 4 tahun lamanya Utami jadi pemuja nafsu Tono mertuanya sendiri. Dan dalam 4 tahun itu pula, selepas Utami digagahi oleh Tono mertuanya, Adit sikap dan kelakuannya berubah. Tak pernah lagi mau dekat dengan Utami. Tidur pun terpisah, bahkan Adit jarang pulang. Namun Utami tak peduli, karena kebutuhan nafkah batinnya dipenuhi oleh mertuanya yang bahkan lebih hebat dari Adit suaminya. Walau sang mertua usianya sudah masuk waktu senja. 4 tahun Utami menjadi bungsu. Sampai satu saat, waktu itu Pak Tono, bapak mertuanya Utami, kekasih gelap dari Utami, itu mengajak Utami berkunjung ke sebuah toko emas terbesar di Magelang. Di mana di situ Utami disuruh memilih 1 set perhiasan paling mahal yang ada di situ sebagai bentuk hadiah dari Tono. Karena kerja kerasnya Utami, showroom motornya berkembang begitu pesat. Utami pun ya sama seperti perempuan pada umumnya. Disuruh beli perhiasan, milih perhiasan, ya pasti seneng lah. Utami juga kan normal gitu. Itu beli perhiasan 1 set, gelang, kalung, anting, gengge, segala macam. Nah, selepas dibelikan perhiasan emas itu, mereka kembali pulang. Tahu sendiri, dalam perjalanan mampir ke sebuah hotel, mereka pun melakukan kembali rutinitas yang dulu sering mereka lakukan selama 4 tahun berturut-turut. Nah, selepas dibelikan perhiasan emas 1 set itu, selang 4 hari kemudian, kebetulan ada saudara dari Pak Tono yang menikahkan anaknya. Tentunya Utami pun diundang dong. Nah, waktu itu Utami dan Adit boncengan pakai motor. Karena dekat nggak perlu pakai mobil lah. Selepas menitipkan Lastri dan Danu anak mereka di rumahnya Tukimin. Nah, mereka berdua berangkat kondangan. Berangkat kondangan ke rumah saudaranya Adit. Pulang kondangan di sebuah lampu merah di tengah kota Magelang. Motor yang dikendarai Adit terlibat kecelakaan.
Utami sampai terlempar gelundungan di jalanan aspal. Utami sudah tak ingat apa-apa. Sadar-sadar sudah ada di rumah sakit. Namun anehnya, badan Adit itu sampai patah, tapi masih bisa diselamatkan. Utami sekujur badannya utuh, bahkan lecet pun tak ada. Hanya saja di bagian dada, di dalam organ dalamnya itu terasa sakit. Dan ketika di ronsen itu katanya memar akibat benturan. Rasa sakitnya teramat sangat. 7 hari lamanya Utami dirawat di rumah sakit itu. Lalu selepas mendingan, Utami pun diperbolehkan pulang. Namun Adit masih dirawat di rumah sakit itu pula. Utami pulangnya bukan ke rumah Tono mertuanya, tapi pulang ke rumah Tukimin bapaknya. Karena di rumah mertua kan gak ada yang ngerawat Utami. Nah, anehnya selama Utami dirawat pulang rumah sakit di rumah ibu bapaknya, ini keluarga mertuanya, bahkan mertua Utami sendiri, Tono, itu tak ada datang menengok sama sekali. Dari mulai dirawat di rumah sakit, gak pernah hadir. Utami hanya ditemani oleh Tukimin dan Sartini, ibunya. Sekitar 40 hari Utami dirawat di rumah ibu bapaknya. Badan sudah mendingan, datang ke dokter saat itu diperiksa. Utami sudah dinyatakan sembuh. Karena selama 40 hari mertua tak kunjung datang ke rumah, bahkan suaminya yang katanya sudah sehat itu nggak ada menengok Utami pula. Utami pun nggak mau pulang ke rumah mertua. Dan entah kenapa, selepas 40 hari itu, pasca kecelakaan nih, berarti total sekitar 47 hari, anggaplah 50 hari dari kecelakaan waktu di lampu merah, Mbak Utami itu pelan-pelan seperti kesadarannya itu kembali. Dia baru ngeh kalau selama ini dia melakukan hal salah, melakukan perselingkuhan dengan mertua. Pokoknya semua satu persatu kesadaran-kesadaran kepala Utami mulai datang berdatangan. Namun yang aneh, ketika tinggal di rumah ibu dan bapaknya, setiap malam jam 9, rasa sakit muncul tiba-tiba di bagian yang sama ketika dirawat waktu itu. Utami merasakan sakit di bagian dada. Sakitnya bukan main. Seperti yang ditusuk, seperti yang dihantam sesuatu. Setiap malam, Utami pasti menangis. Sampai gulang-guling di ranjang. Saking sakitnya apa yang dialami Utami. Bukan hanya rasa sakit yang selalu datang tiap malam. Rasa sakit selalu hilang tepat tengah malam dan saat itulah Utami baru bisa tidur. Utami pun sering pula mimpi, di mana dalam mimpinya Utami selalu bertemu dengan makhluk tinggi besar berwarna hijau, buto hijau yang mengejar-ngejar Utami, menuntun anjing merah seolah mau membunuh Utami. Utami sadar siapa sosok itu. Itu pasti dari Watuboyo, Gunung Wicil. Maka satu ketika yang awalnya Utami menyembunyikan itu semua, akhirnya karena sudah tak kuat, Utami pun cerita kepada ibu dan bapaknya. Di situ ibu dan bapaknya pun kaget tak menyangka. Ternyata Utami anak mereka dilibatkan dalam ritual pesugihan oleh Tono, sahabat Tukimin sendiri. Maka karena khawatir akan kondisi Utami takut terjadi apa-apa, Sartini, ibu dari Utami, menyarankan suaminya untuk membawa dan menjemput Kiai Sobari, seorang kiai ahli hikmah yang katanya bisa membantu mengobati hal-hal seperti itu, untuk mengobati Utami. Ya Allah Bu, gak mungkin lah kalau Bapak jemput Kiai Sobari. Sebaiknya yuk anak kita bawa ke sana. Biar Kiai Sobari yang obati. Bapak pun jadi penasaran. Ini anak kita sebenarnya kenapa? Akhirnya setelah
membuat janji dengan Kiai Sobari. Tukimin, Sartini, dan Utami itu langsung menuju kediaman Kiai Sobari, masih di daerah Magelang pula. Nah, ketika berkunjung ke rumah Kiai Sobari, Kiai Sobari menatap tajam ke arah Utami, seolah dia tahu ada yang tak wajar dengan Utami. Dan di depan ibu bapaknya, Utami yang ditanyai oleh Kiai Sobari, dia pun menceritakan apa yang dia alami selama ini sebelum kecelakaan. Lalu Kiai Sobari bertanya, "Duk, apa sebelumnya bapak mertuamu itu memberikan sesuatu?" "Oh iya Pak Kiai, bapak mertuaku ngasih 1 set perhiasan emas, Mbak." "Perhiasan emas? Di mana?" Ada Pak Kiai, di rumah bapak saya Pak Kiai, di dalam tas." "Min, kau balik ke rumah, bawa perhiasan emas itu ke sini. Aku curiga." Iya Pak Yai, sekarang Pak Yai, sekarang. Biarkan anakmu menginap malam ini di sini." Akhirnya Tukimin pun balik tuh. Singkatnya, balik lagi ke rumah Kiai Sobari, perhiasan emas itu pun diserahkan kepada Kiai Sobari. Apa kata Kiai Sobari? Ternyata 1 set perhiasan emas yang diberikan kepada Utami itu adalah sebagai media tumbal, di mana menurut Kiai Sobari, Utami akan dijadikan tumbal oleh Tono mertuanya sendiri. Walaupun awalnya yang akan dijadikan sasaran tumbal adalah Adit, anak kandungnya Tono. Utami paham maksud ucapan dari Kiai Sobari. Karena masalah Utami yang dan jadi pemuas nafsu Tono, itu Utami tak ceritakan kepada kedua orang tuanya. Bahkan yang tahu hal ini itu hanya Kiai Sobari, Akang, dan atas izin Mbak Utami, kalian semua pun ikut mendengarkan. Ini bertahun-tahun baru dibuka saat ini loh. Bahkan sampai sekarang orang tua Utami itu nggak tahu. Bahkan sampai ibunya meninggal dunia, yang sekarang hanya tersisa Pak Tukimin. Pak Tukimin nggak tahu masalah ini. Nah, selepas hal itu, tengah malamnya, Kiai Sobari pun mengobati Utami. Utami di situ sempat kesurupan segala macam. Bahkan sosok yang merasuk ke dalam tubuh Utami memang mengaku berasal dari Watuboyo dan disuruh oleh Tono. Mendengar hal itu, tentunya Tukimin dan istrinya ngamuk marah, tak terima. Namun Kiai Sobari menenangkan mereka karena Utami masih selamat, hidup, gak kekurangan apapun. Hanya saja Kiai Sobari menyarankan agar hal itu tak terulang kembali, sebaiknya Utami bercerai saja dari Adit suaminya. Didorong oleh bapak dan ibunya, bahkan sudah ada niat pula di hati Utami, Utami pun bulat tekad untuk menggugat cerai Adit. Maka setelah dinyatakan sembuh total setelah dirawat dan diobati Kiai Sobari, waktu itu Utami langsung mengurus perceraian. Dia datang balik ke rumah sang mertua. Di situ hanya ada Adit sendiri yang kondisinya tangan yang patah itu masih mengenakan perban. Di situ Utami melihat Adit begitu benci, seperti bukan melihat manusia. Langsung saja tanpa banyak omong, Utami meminta diceraikan oleh Adit. Yang anehnya, dengan entengnya Adit pun mentalak Utami saat itu. Bahkan kakak, surat nikah, dan semua barang-barang Utami disuruh diambil. Begitu dipermudah. Utami pun langsung balik kembali ke rumah Tukimin bapaknya. 1 minggu Utami langsung mengurus perceraian karena Adit tak mau mengurus perceraian ke pengadilan. Utami yang mengurus semua. Namun ketika proses pengurusan perceraian belum juga sidang, Utami mendengar kabar Adit, mantan suaminya,
anak dari Tono yang muja di Watuboyo Gunung Wijil, dikabarkan mati. Mati di atas pembaringan. Yang dimana kematian Adit, menurut Mbak Utami selepas bertanya ke Kiai Sobari, itu adalah Adit yang mati karena Tono gagal menjadikan Utami sebagai tumbal. Maka Aditlah yang diambil oleh Raja Buto Ijo Watuboyo Gunung Wijil Klaten. Nah, selepas kematian Adit, karena Adit mati, akhirnya kan cerainya cerai mati, gak perlu sidang, hanya menggunakan akta kematian dan sejenisnya. Akta cerai pun langsung turun dari pengadilan. Dan selepas kejadian itu, Utami kembali tinggal bersama Tukimin bapaknya. Kedua anaknya pun dibesarkan oleh Utami sendiri. Sedangkan keluarga besarnya Tono, terkhusus Tono bapak mertuanya sendiri, dalang di balik pesugihan yang hampir menewaskan Utami menjadi tumbal, itu tak pernah ada berkunjung. Hanya beberapa kali saja utusan dari Tono datang memberikan uang untuk kedua anak Utami. Namun Utami takut uang itu jadi uang tumbal. Maka atas saran Kiai Sobari, uang pemberian dari Tono selalu Utami sedekahkan. Dia tak mau sepeser pun memakan harta dari hasil pesugihan Tono, walaupun dengan dalih membiayai kedua cucunya. Dan hingga saat ini, Utami tak pernah lagi bertemu dengan bapak mertuanya. Walaupun masih tinggal di kabupaten yang sama. Namun Utami sedikit pun tak ada keinginan berkunjung ataupun menemui, bahkan berusaha menjauhkan Tono dari kedua anak Utami. Utami takut ketika kembali berhubungan dengan Tono. Dia khawatir dirinya memang selambat dari tumbal di masa lalu. Namun Utami takut kedua anaknya akan dimanfaatkan oleh Tono. Nah, itulah kisah yang dituturkan Mbak Utami tentang mertuanya yang melakukan berbagai macam pesugihan, di mana yang terakhir mertuanya itu melakukan pemujaan bersekutu dengan Buto Ijo, penguasa Watuboyo Gunung Wijil Klaten.